Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Hesti Puspita Dewi, peserta Laksar CPNS golongan 2 angkatan 3 kelompok 4 tahun 2022 yang dilaksanakan oleh BKPSMD Provinsi Bangka Belitung tahun 2022. Hari ini saya memakai baju putih-putih. Nah, kali ini saya akan menjelaskan profesi saya dan instansi saya bekerja. Kalau dilihat dari baju putih-putih ini, mungkin kalian tahu profesi saya seorang perawat yang bekerja di Rumah Sakit Dr. Insinyur Soekarno, Bangka Belitung. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang profesi saya dan instansi saya. Selamat menyaksikan. Saya bekerja sebagai perawat di RSUD Dr. Insinyur Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Insinyur Soekarno adalah rumah sakit yang berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di bawah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nama rumah sakit mengusung nama Sang Proklamator. Pertimbangannya adalah menghargai jasa dan perjuangan Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno, yang pernah diasingkan di Pulau Bangka. Rumah Sakit Insinyur Soekarno telah mendapatkan izin operasional rumah sakit dengan Peraturan Bupati Bangka pada tanggal 2 April 2015. Selamat datang di RSUD Insinyur Soekarno, Kepulauan Bangka Belitung. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Insinyur Soekarno terletak di Jalan Zipur, kawasan Lintas Timur, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Berjarak sekitar 18 km dari kota Pangkal Pinang dan 15 km dari kota Sungaliat, Bangka. Dengan luas 225.032 meter persegi dan luas bangunan 30.111 meter persegi. Berikut struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Insinyur Soekarno. Dengan PLT Direktur yaitu Dr. Bahrun Siregar Sutrisno MKes. Dengan di bawahnya ada 3 wakil direktur, yaitu pertama Wakil Direktur Umum dan Keuangan oleh Bapak Izhar Oktavian SOS, yang kedua PLT Wakil Direktur Pelayanan dan Keperawatan Haji Muhammad Henry SKM MSI, yang ketiga Wakil Direktur Sarana Prasarana dan Pengembangan Teknologi Informasi dengan Bapak Haji Alfariji Holpi SE. Adapun visi rumah sakit yaitu menjadikan rumah sakit sebagai pusat rujukan terbaik dan terjangkau oleh masyarakat provinsi yang mengedepankan pelayanan berbasis kolaborasi interprofesi secara holistik. Adapun misi rumah sakit yaitu 1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan mengembangkan produk layanan unggulan. Kedua, menerapkan tata kelola PPK BLUD secara efisien dan bertanggung jawab. 3. Memudahkan akses pelayanan dan memperluas jaringan mitra rujukan. 4. Meningkatkan kompetensi SDM, melengkapi sarana prasarana dan memenuhi kebutuhan SDM sesuai standar. Pembangunan kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diselenggarakan berlandaskan pada dasar-dasar pembangunan kesehatan. Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan kesehatan terletak pada Renstra RSUD Dr. Insinyur Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2017 sampai 2022, di mana tujuan yang hendak dicapai merupakan tujuan organisasi Dinas Kesehatan Provinsi yang tercantum pada dokumen RPJMD pada periode yang sama. Sasaran yang hendak dicapai selama kurun waktu periode 5 tahun ke depan merupakan strategi yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. Insinyur Soekarno Provinsi tentang penetapan indikator kinerja utama dan indikator kinerja program. Adapun tujuan, sasaran, dan strategi Rumah Sakit Dr. Insinyur Soekarno dalam rumusan strategi dalam 5 tahun yang mendatang. Sesuai semboyan, kami bangga melayani. We proud to serve. Fasilitas yang ada siap untuk menerima pasien konsultasi, pengobatan tahap awal maupun rujukan. Jadi, percayakan layanan kesehatan Anda di RSUD Insinyur Soekarno, Kepulauan Bangka Belitung. Nah, itulah sekilas mengenai instansi saya yang tempat saya bekerja, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Insinyur Soekarno. Sekarang saya akan menjelaskan profesi saya sebagai seorang perawat.
Apa sih itu perawat? Yuk kita cari tahu. Apa itu perawat? Perawat menurut Undang-Undang 38 tahun 2014 tentang keperawatan adalah seorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat, baik dalam keadaan sakit maupun sehat. Adapun sekarang saya ditempatkan di unit rawat inap untuk merawat pasien. Nah, apa sih tugas perawat? Tugas perawat yaitu melakukan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan. Nah, praktik keperawatan adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh perawat dalam bentuk asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan sendiri adalah rangkaian interaksi perawat dengan klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat dirinya. Nah, apa sih yang saya lakukan sehari-hari? Yaitu saya melakukan pengkajian mengenai keluhan pasien. Kemudian saya memberikan terapi sesuai anjuran dokter, seperti memberi obat makan dan memberi obat suntikan, atau merawat luka dan lain-lain. Lalu saya mengerjakan pelayanan sesuai anjuran dokter, seperti mengantar pasien USG atau mengantar pasien ke ronsen. Lalu memberikan pelayanan sesuai kebutuhan pasien. Kemudian saya mengevaluasi tindakan keperawatan yang saya berikan. Dan yang terakhir yaitu saya mendokumentasikan apa saja yang saya lakukan. Nah, itulah kegiatan saya sehari-hari. Nah, sekarang saya akan merancang penerapan ASN yang profesional, yaitu sebagai berikut. Penerapan ASN profesional. 1. Melakukan pekerjaan dengan benar dan sesuai SOP yang berlaku. Yang kedua, melayani dengan sepenuh hati dan transparan serta tidak menerima imbalan. Yang ketiga, tidak ikut terlibat partai politik. Adapun penerapan sebagai Smart ASN yaitu 1. Tidak membeda-bedakan pelayanan kepada pasien. Yang kedua, mengembangkan kompetensi diri. Ketiga, membangun hubungan yang baik dengan sejawat pasien dan keluarga pasien. Yang keempat, memberikan pelayanan terbaik dengan menerapkan 5S. Yang kelima, meningkatkan kemampuan IT dan bahasa asing dengan ikut belajar kursus. Selanjutnya, menjaga nama baik instansi dengan memaksimalkan berliterasi digital seperti tidak ikut menyebar berita hoax. 2. Tidak mempublikasikan data diri ke media sosial. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang sopan ketika bermedia sosial. Dan yang terakhir, aktif bermedia sosial untuk berbagi terkait informasi kesehatan terkini. Baiklah, sekian video saya mengenai aku, instansiku, dan Smart ASN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.